silakan Jeki berdoa, pimpin doanya. Before we study, let's pray together. Before we study, let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Oke, sebelum pembelajaran kita silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya ya. Silakan berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik. Siapa di sini yang nggak turun? Hari ini siapa yang nggak turun? Hadir semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, di sini hari ini kita akan mempelajari tentang teks fantasi ya. Nah, sebelum memasuki inti pembelajaran, di sini saya ingin memberikan persepsi dulu kepada kalian. Nih, siapa yang pernah membaca cerita fantasi? Ya, apa yang kalian temuin di dalam cerita tersebut? Seru. Terus apa lagi? Menarik. Asik. Terus di dalam cerita tersebut apakah ada terdapat yang namanya komplikasi atau permasalahan lain? Apakah ada? Ada. Endingnya bagaimana? Endingnya sedih atau senang? Nah, iya, oke. Berarti sebelumnya kalian sudah pernah membaca cerita-cerita fantasi. Asik pun, rame pun, senang pun. Saya suka pun cerita. Oke, jadi di hari ini kita akan belajar mengenai tentang teks fantasi. Mungkin silakan dulu dibuka bukunya di bab berapa itu teks fantasi ya? Ayo, siapa yang belajar tadi malam? Oh, Zikri belajar tadi malam ya. Wow, luar biasa. Ayo, bab berapa? Bab 2. Silakan dibuka bab 2. Bagian menelaah struktur teks fantasi ya. Menelaah struktur teks fantasi. Oke, teks fantasi. Nah, di sini sebelumnya saya ingin mempertanyakan lagi nih kepada kalian ya. Kalau kalian membuat cerita tentang dunia ajaib, hal pertama yang harus dikenalkan kepada si pembaca itu apa? Karakternya. Terus apa lagi? Tema. Terus judul. Permasalahan. Terus apa lagi? Amanat. Itu termasuk apa? Unsur intrinsik yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan menelaah bagaimana sih kebahasaan atau struktur di dalam sebuah cerita tersebut. Nah, terus bagaimana cara penulis memperkenalkan tokoh dan latar di awal cerita fantasi? Apakah asik atau kurang atau gimana? Asik ya, sehingga terpacu kita untuk penasaran membaca selanjutnya. Terus termasuk cerita fantasi hampir selalu punya masalah atau konflik, benar nggak? Benar. Dalam cerita pasti ada yang namanya konflik permasalahan. Nah, bagaimana bisa biasanya penulis menyelesaikan masalah dalam cerita
selalu berakhir bahagia? Tidak. Ada juga yang apa? Berakhir sedih. Sedih ya. Siapa yang pernah baca cerita sampai nangis? Saya. Oh iya, saking menghayatinya ya. Oke, tuh. Oke, pengertian teks fantasi. Ada yang mau baca nggak di sini? Siapa? Saya. Oke, Cuk, silakan baca, Cuk. Saya menjawab kedua. Di situ aja berdiri. Nah, Teks cerita fantasi. ya. Apa itu buat fantasinya buat? Adalah teks tertulis berbentuk cerita fiksi yang lahir dari imajinasi, khayalan, dan rekaan penulis. Teks ini mengangkat peristiwa, tokoh, dan latar yang tidak realistis, bahkan mustahil terjadi di dunia nyata, tetapi disajikan dalam alur yang menyerupai cerita narasi biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Teks fantasi ternyata sebuah teks khayalan ya, yang dimana ceritanya itu kadang tidak sesuai dengan fakta. Si penulis hanya cukup berimajinasi dalam menuangkan cerita tersebut, tetapi kayak seolah-olah terjadi di dunia nyata ya. Tuh teks fantasi. Biasanya nih kalau teks fantasi itu ceritanya itu cerita-cerita yang ajaib-ajaib kayak tongkat sihir gitu ya. Terus apalagi tuh? Pintu menuju surga misalnya ya. Terus kotak ajaib misalnya. Nah, jadi ceritanya itu tuh kayak cerita-cerita ajaib itulah ya, cerita fantasi. Jadi beda dengan cerita apa kayak novel-novel itu beda ya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya struktur teks cerita fantasi ya, struktur. Oke, ada yang namanya perkenalan, ada komplikasi, klimaks, dan penyelesaian. Ada di buku kalian juga itu di halaman 52 ya, halaman 52. Silakan dibuka. Oke, apa itu orientasi, Bunda? Siapa lagi yang mau baca orientasi? Silakan, Mama. Bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh utama, latar waktu dan tempat, serta watak dari tokoh-tokohnya. Pada tahap ini, pembaca akan mulai dikenalkan dengan dunia fantasi yang tidak bisa dan tidak biasa dan tidak dibatasi oleh realistis. Iya, benar. Jadi orientasi itu adalah yang dimana dia memperkenalkan tokohnya dulu nih di dalam cerita ya. Mungkin kalian bisa lihat tuh di halaman 53. Memperkenalkan tokohnya dulu secara umum, itu orientasi. Ada yang tahu nggak orientasi itu artinya apa? Pengenalan. Jadi pengenalan cerita yang secara umum dulu. Nanti kita lanjut ke ini komplikasi. Nah, tahap komplikasi ini titik dimulainya sebuah permasalahan. Pernah nggak kalian baca awal-awal tuh masih baik tuh ceritanya tuh masih tenang. Nanti pas pertengahan itu udah ada muncul sebuah permasalahan. Nah, ini disebut dengan apa? Komplikasi ya. Oke. Next. Nah, ini ada klimaks. Klimaks ini adalah bagian paling menegangkan. Kalian pernah nggak baca buku? Ada nih permasalahan. Terus nanti di akhir itu permasalahannya itu lebih apa? Lebih kompleks dan lebih meningkat, ya. Tapi di klimaks ini akan mengakhiri sebuah permasalahan. Nah, pada tahap ini ketegangan dan permasalahan mencapai titik tertingginya seringkali melibatkan pertarungan atau pertentangan antara tokoh, misalnya si antagonis sama protagonis. Misalnya nih dia tokohnya saling berkelahi atau gimana. Nah, tapi di teks ini nanti dia akan menyelesaikan suatu permasalahan. Itu disebut dengan apa? Klimaks ya. Nah, ini penyelesaian setelah klimaks ya. Ingat, perhatikan, cerita akan menuju ke resolusi. Bagian ini berisi penyelesaian dari semua masalah yang
berakhir. Jadi ini ending. Jadi ini ending ceritanya ya. Penyelesaian ini ending cerita atau disebut juga dengan penutup pada cerita. Jadi tadi ada apa aja? Ada orientasi, terus apa? Komplikasi, terus klimaks dan penyelesaian. Jadi nanti penyelesaian itu sama dengan penutup ya. Nah di sini ada contoh nih. Nah di sini ada contoh cerita fantasi Kunci Bintang. Nah jadi cerita ini merupakan orientasi di sebuah desa kecil. Coba boleh dibacakan siapa? Jikri deh, baca Jikri. Kelihatan nggak Jikri? Baca Jikri nyari-nyari. Di sebuah desa kecil bernama Lembah Cahaya, hiduplah seorang anak bernama Arka. Ia senang menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Suatu malam, ketika sedang melihat bintang jatuh, Arka menemukan sebuah kunci berkilau jatuh tepat di depannya. Anehnya, kunci itu memancarkan cahaya biru lembut, seakan memiliki kekuatan ajaib. Nah, ini disebut dengan orientasi. Orientasi, ya. Jadi dia menjelaskan dulu nih. Menjelaskan dulu sebuah desa kecil yang bernama Lembah Cahaya, ya. Lanjut, nih kita satu contoh. Nah, boleh dibaca siapa lagi yang mau baca? Oke, silakan Mesya. Nah, boleh. Duduk juga nggak apa-apa. Anda penasaran mencoba mencari tahu dengan kunci tersebut. Ketika ia memutar di udara, sebuah pintu cahaya muncul dan membawa ke dunia lain, yaitu negeri bintang. Di sana, Anda bertemu makhluk cahaya bernama Fiora, yang berkata bahwa kunci itu adalah milik Raja Bintang yang hilang. Namun, kunci tersebut kini diincar oleh makhluk kegelapan bernama Thanos yang ingin menguasai seluruh cahaya di alam semesta. Nah, ini merupakan contoh komplikasi. Dia sudah memasuki permasalahannya. Bagaimana memasuki permasalahan? Arka bertemu makhluk bercahaya bernama siapa? Fiora. Nah, itu dia sudah memasuki permasalahan. Ya. Next. Nah, ini klimaks. Siapa yang mau baca klimaks? Ayo. Ya boleh, Zaki, silakan. Dengan bantuan Fiora dan para bintang, Perpus berhasil dikalahkan dan diusir ke kegelapan abadi. Kunci itu kemudian kembali kepada Raja Bintang yang berterima kasih kepada Arka atas keberaniannya. Sebagai hadiah, Arka diberi kesempatan untuk melihat bintang dalam dekat kapan saja ia mau. Oke, ini disebut dengan klimaks. Klimaks tadi apa? Puncak permasalahannya. Yang mana? Bagian mana puncak masalahnya? Iya benar. Jadi itu sampai sini paham nggak? Paham ya. Lanjut. Nah ini penyelesaian. Siapa yang mau baca penyelesaian? Ayo. Dengan Fiora dan para bintang, Thanos berhasil dikalahkan dan diusir ke kegelapan abadi. Kunci itu kemudian dikembalikan kepada Raja Bintang yang berterima kasih kepada Arka atas keberaniannya. Sebagai hadiah, Arka diberi kesempatan untuk melihat bintang dari dekat kapan saja ia mau. Nah ini sebuah penyelesaian. Jadi endingnya dia diberikan hadiah. Ya oke. Sampai sini paham sudah tentang struktur teks fantasi? Paham ya? Kalau sudah paham, saya akan memberikan LKPD. Oke, di sini ada 4 kelompok. Saya bagikan dulu ya. Oke, di situ ada LKPD dan di situ terdapat sebuah cerita. Coba dibuka dulu LKPD-nya. Boleh dibuka dulu. Ya. Nah, sebelum memulai, di sini ada yang namanya tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi struktur teks fantasi, menelaah keterpaduan antar bagian dalam struktur teks fantasi, menunjukkan ke pemahaman isi cerita berdasarkan struktur teks fantasi. Nah di situ ada sebuah cerita ya. Coba lihat di situ di belakangnya ada cerita masing-masing cerita fantasi. Jadi tolong dibaca. Setelah dibaca
kalian jelaskan pesan dan moralnya apa. Ya, Bunda kasih waktu 20 menit. Cukup ya. Silakan dibaca dulu ceritanya. Dan tolong nanti bekerja sama ya. Jangan ada yang satu aja kerjain ya. Dibaca dulu cerita, baru diisi orientasinya apa. Terus kutipan teksnya itu nggak usah panjang-panjang ya. Kutipan teksnya nggak usah panjang-panjang, satu kalimat aja ya. Jadi diambil. Dah, paham sampai sini? Oke, silakan bekerja sama. Ayo dibaca ceritanya. Tulis dulu kelompoknya, kelompok berapa, terus nama anggotanya siapa aja. Terus silakan dikerjakan kerjasama ya, kerjasama. Satu baca, satu tulis, satu yang mencari, yang mana yang diaplikasi. Yang satu cari komunikasinya apa. Ada yang ditanyakan, silakan yang mana bagian depannya nih, bagian komunikasi. Oke, untuk penjelasannya itu, kenapa kalian memilih kalimat tersebut, kutipan tersebut, ya, jelasin aja sampai bahasa kalian. Ayo, waktunya sisa 7 menit. Ayo, yang udah duluan dapat poin ya. Sudah selesai. Oke, kelompok berapa yang selesai? Kelompok 3. Ayo lanjut, kelompok siapa lagi? Oke, berarti kelompok 3 akan dapatkan poin ya. Nanti kita presentasikan di depan. Oke, boleh untuk kelompok 3 silakan presentasi ke depan dulu. Ya. Jelaskan aja ceritanya apa, terus bacakan langsung komunikasinya seperti apa dan orientasinya seperti apa. Oke, nah karena pada ngantuk semua, kita ice breaking dulu nih ya, kita ice breaking. Oke, nah oke, boleh berdiri dulu semua. Silakan berdiri ya. Nanti kalau saya tunjuk jadi anak soleh. Oke, ini ice breakingnya ini adalah nanti kalau saya ini sebuah instrumen ya, potong bebek Amsa. Kalau saya tunjuk, saya ini satu ini apa? Bebek, 2 bongkok, 3 wak-wak, 4 wik-wik ya. Nah, jadi harus mempertahankan kosakatanya masing-masing ya. Nanti kalau saya tunjuk, ikuti instrumennya ya. Oke, satu boleh sambil digoyangkan badannya ya. Ready? Oke. Improv dulu. Improv. Yang semangat ya, yang semangat. Ayo. Semangat. Harus goyang, harus goyang. Ayo, siap. Tepuk tangan dulu buat ini semua.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Ruby, Hansa, Fania, Syazan ingin mempresentasikan Ya, benar sudah. ingin mempresentasikan KPD Next, langsung aja ke bagian. Jelasin sedikit aja ceritanya tentang apa sih? Tolong diperhatikan ya yang lain ya. cerita tentang transplantasi kerajaan cahaya di balik cermin. Oke, orientasinya apa? Komunikasinya apa? Orientasinya di sebuah desa kecil bernama Suryaloka, hiduplah seorang gadis bernama Tiona. Penjelasannya ialah karena kalimat itu termasuk orientasi. Oke, termasuk orientasi. Next. Indikasi perkembangan kalimat itu penjelasannya kalimat indikasi. Oke, next. Klimaks pertempuran pun terjadi di tepi danau bercahaya. Penjelasan karena kalimat tersebut adalah kalimat klimaks. Dua orang menyadari bahwa keberanian tidak selalu berarti tidak takut, tapi berani melangkah meski rasa takut ada di hati. Penjelasannya karena kalimat tersebut termasuk resolusi. Oke, ada yang tahu nggak pesan moral dari cerita tersebut? Keberanian tidak selalu berarti tidak takut. Berarti kita harus berani ya. Oke, untuk kelompok lain ada yang ingin dipertanyakan untuk kelompok 3 mengenai tentang ceritanya apa tadi? Judulnya apa? Kerajaan cahaya di balik cermin. Kerajaan cahaya di balik cermin. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada jelas? Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ayo. Ya, oke. Ya, jadi itu tadi untuk kelompok 3 ya, tentang apa? Keberanian ya. Jadi pesan moralnya kita harus menjadi orang yang berani dalam mengambil keputusan. Sudah selesai? Oke, silakan kelompok berapa? 2. Silakan presentasi. Ayo. Nyaring-nyaring ya suaranya ya, biar teman-temannya mendengar. Oke? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 adalah Yusuf, Feli, Nisha, dan Daki ingin menelaah struktur teks fantasi yang berjudul Tentang Waktu. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit aja ceritanya itu tentang apa sih? Jadi di cerita itu ada anak namanya Ewara. Dia itu masuk di perpustakaan yang misterius gitu. Oke, Terus waktu itu tuh dia masuk ke situ dan dia bertemu penjaganya namanya Arvin. Oke. Silakan mungkin diceritain apa orientasinya, apa aplikasinya. Orientasinya di sebuah kota tua bernama Serandipa terdapat sebuah perpustakaan yang jarang dikunjungi orang. Penjelasannya karena kalimat itu memperkenalkan di mana letak peristiwa. Oke, next. Komplikasinya dari daftar buku muncul bayangan kita menjadi manusia. Penjelasannya karena disitulah letak permasalahannya. Ya, terlempar ke berbagai zaman. Yang kan pembangunan piramida Mesir wilayah bersama penjajahan sekunder. Dan pembahasannya adalah karena istilah puncak Mesir. Oke. Berarti
Soliditas Sejarah terdapat sebuah jam kecil berwarna emas dengan kasar yang terus bergerak, tanda bahwa ia kini adalah penjaga waktu berikutnya. Penjelasan karena kalimat ini konfliknya sudah terpecahkan. Oke, ada yang ingin dipertanyakan? Tidak? Pesan moralnya apa pesan moralnya? Jadi kesimpulannya itu jangan membuang-buang waktu dan terus berani menghadapi tantangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok berapa? 2. Waalaikumsalam. Oke. Selanjutnya adalah duduk yang rapi ya, duduk yang rapi. Nah, tadi sudah Bunda kasih tugas-tugasnya ya. Terus bagaimana ketika kalian mengerjainnya? Ceritanya gimana? Bagus? Bagus. Oke, dibaca nggak tadi? Baca. Baca sampai habis nggak? Habis. Seru nggak ceritanya? Seru. Oke. Ada tentang apa aja tadi? Waktu. Waktu. Terus tentang apa lagi? Badai salju. Oh iya, badai salju. Terus tentang apa ini kelompok 1? Ananta, gerbang, Gerbang. Gerbang? Oke, gerbang bintang. Ini kelompok ini apa tadi? Tentang apa? Apa? Ayo. Tentang kerajaan cahaya di balik Tentang kerajaan cahaya di balik cermin. Oke, kalau sudah, di sini saya akan menyimpulkan dulu mengenai tentang komplikasi, orientasi, dan lain-lainnya. Nah, jadi struktur teks fantasi adalah komplikasi, orientasi, apa lagi? Klimaks, resolusi. Saya rasa kalian sudah bisa memahaminya ya. Nah, untuk selanjutnya boleh KPD-nya dikumpulkan ke saya. Oke, terima kasih. Oke. Ini ada sebuah refleksi. Jadi hari ini aku merasa apa? Jadi kalian isi ya di sini. Terserah kalian berindividu. Udah kasih waktu 2 menit. Ayo. Ya. Isi ya. Nama, nama, terus apa lagi? Hari ini aku merasa apa? Kalau yang sudah, silakan boleh dikumpulkan ke depan ya. Sudah semua ya? Oh belum. Oke. Sudah semua? Oke, terima kasih. Ini adalah sebuah lembar refleksi kita pada hari ini. Ada Aisyah. Hal baru apa yang pelajari hari ini yaitu tentang teks struktur fantasi. Ada juga hari ini aku sangat senang dan hari ini sangat seru. Terus aktivitas kesukaanku hari ini adalah bermain di sekolah bersama teman, belajar. Terus hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Bahasa Indonesia, berbicara dan belajar. Terus ada apa lagi? Senang karena mempelajari cerita fantasi sangat seru. Terus aktivitas kesukaan hari ini adalah mengerjakan LKPD lalu presentasi. Ya, kalau baru apa yang kalian pelajari hari ini? Arti dari unsur cerita fantasi. Terus esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal apa? Aku ingin bisa mencari dan memahami cerita fantasi dengan mudah dan lancar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ya. Nah, sebelumnya Bunda akan kasihkan evaluasi dulu untuk hari ini. Tapi sebelum evaluasi kita tepuk tangan dulu lah ya, supaya tetap semangat. Oke, Bunda akan instruksikan. Ada kan namanya tuh tepuk pagi, tepuk siang, terus apa lagi? Tepuk sore, tepuk malam. Oke, tepuk pagi
evaluasi yang singkat mengenai tentang unsur struktur fantasi ya. Jadi di sini simpel aja pertanyaannya. Silakan mungkin diisi. Bagaimana? 2 menit ya. Sampai nomor 5 aja. Sampai nomor 5. Sampai nomor 5 aja. Ya. Sampai nomor 5 ya. Nomor 5. Udah ya? Sudah, boleh. Silakan. Ini saya pukul. Kasih nama. Kasih nama ya, jangan lupa ya. Dan nomor 5 aja ya. Oke, sedikit saya jelaskan mengenai tentang evaluasi ya. Anak soleh. Oke, bagian awal cerita fantasi berisi pengenalan tokoh, latar dan suasana disebut apa? Orientasi. Bagian cerita yang berisi munculnya masalah atau konflik disebut komplikasi. Puncak dan konflik atau masalah dalam teks fantasi disebut klimaks. Bagian teks fantasi berisi penyelesaian masalah disebut resolusi. Akhir cerita fantasi berakhir bahagia atau sedih? Bahagia. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita hari ini telah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita akan menulis teks apa? Fantasi. Jangan lupa di rumah nanti belajar. Nanti kita akan membuat sebuah cerita teks fantasi.